Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan topik menguak praktik kecurangan di balik pemilu 2024, fakta dan implikasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Sefa Diana Ardeva Maula dengan NIM dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Andini Sutantulia dengan NIM dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, saya Balkis Nabila Al-Khairuf dengan NIM dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Raja dengan NIM dari Prodi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratasya dengan NIM dari Prodi Pendidikan Fisika. Pemilihan umum atau pemilu 2024 telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 lalu di seluruh wilayah Indonesia. Pesta memasuki tahap perhitungan oleh Komisi Pemilihan Umum atau bisa disebut dengan KPU. Tetapi dugaan kecurangan menghantui proses pemilu 2024 tersebut. Bahkan, film dokumenter Dirtida telah membahas secara mendalam terkait dugaan proses kecurangan pemilu saat ini. Di sini saya akan menjelaskan kronologi terjadinya kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Jadi, dugaan kecurangan berupa surat suara yang sudah tercoblos menjadi temuan terbanyak ketiga di Indonesia setelah kasus surat suara kurang dan tertukar. Kasus ini terjadi pada 14 Februari 2024 yang dimana ada beberapa temuan surat suara telah tercoblos terjadi di 8 TPS, salah satunya di TPS 17 Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut membenarkan temuan ini dan meminta keterangan dari petugas KPPS serta petugas pengawas tempat. Informasi yang diperoleh di DIP Indonesia, surat suara yang tercoblos itu berjumlah 24 yang terdiri dari 7 surat suara untuk nomor urut 2 dan 17 surat untuk nomor 03. Dari hasil investigasinya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, surat suara yang telah dicoblos itu diikuti ketika petugas KPPS sedang mendistribusikan surat suara, kotak suara, dan lain-lainnya. Kasus tentang pemilu sangat erat kaitannya dengan integrasi politik, karena pemilu adalah cara utama untuk memastikan partisipasi politik yang adil dan transparan dalam sistem demokrasi. Kecurangan pemilu seperti penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi suara dapat mengancam integrasi politik. Mengapa kasus kecurangan pemilu tahun 2024 dapat menyebabkan disintegrasi? Kasus kecurangan pemilu tahun 2024 dapat menyebabkan disintegrasi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu ketidakpercayaan. Nah, jika ada bukti atau persepsi kuat jika terjadi kecurangan dalam pemilu, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemilu. Nah, ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan perpecahan antara kelompok yang merasa dirugikan dan kelompok yang dianggap diuntungkan. Solusi pada kasus tersebut yang harus dilakukan oleh pengawas TPS atau saksi partai wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu di tingkat kecamatan. Jika tidak memungkinkan untuk melapor ke Panwaslu, pelaporan bisa dilakukan langsung kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di tingkat kabupaten. Setelah menerima laporan, Bawaslu akan melakukan investigasi untuk memeriksa kebenaran dari laporan tersebut. Selain penyelesaian dari kasus tersebut, terdapat alternatif solusi yang dapat dilakukan. Pertama, lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus memastikan transparansi dan kecepatan dalam menangani isu yang muncul. Kedua, menginvestigasi perkara kondisi secara menyeluruh dan menerapkan sanksi tegas bagi pelaku, termasuk diskualifikasi calon dan hukuman pidana. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 yang dapat mengancam integrasi nasional, berikut beberapa langkah strategi yang perlu diambil. Pertama, meningkatkan transparansi di semua tahap pemilihan, dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara dengan melibatkan pengawas independen dan teknologi canggih. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan proses pemilu untuk mengurangi manipulasi. Dan yang terakhir, menetapkan sanksi yang jelas bagi pelanggar untuk memberikan efek jerah. Kesimpulan dari kasus kecurangan pemilu adalah bahwa hal tersebut dapat memicu disintegrasi politik seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap gerakan separatis
dan bahkan keruntuhan sistem demokrasi. Untuk mengatasi kasus tersebut, perlu dihimbau kepada lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk memastikan transparansi dan gerak cepat dalam menangani isu yang muncul. Pencegahan yang dapat dilakukan agar kasus ini tidak terjadi lagi antara lain meningkatkan transparansi pada tahap pemilihan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, dan menerapkan sanksi yang memberikan efek jera bagi para pelanggar. Sekian dari kelompok 8, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.